Nun sewu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian menjelang berbuka puasa Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Puji syukur, alhamdulillah, kita haturkan keharibaan Allah ilahi azza wa jalla, karena atas karunia semata di sore hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk hadir di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan ta'lim kita di sore hari ini senantiasa dibarengi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak ibu hadirin, tak lupa salawat ma'asalam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimah sebagai penerus, pewaris risalah Islamiyah. Hadirin, dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan saya bagi 3. Yang pertama, materi tentang adab menyongsong Idul Fitri. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya ambilkan 12 saja. 12 adab sholat Idul Fitri. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu. 12 adab menghadiri sholat Idul Fitri kami ambilkan dari himpunan Majelis Tarjih. Yang pertama, adab menghadiri sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah menunaikan zakat fitri. Menunaikan zakat al-fitri atau zakat fitrah sebelum berangkat menuju tempat sholat Id. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan zakat fitri agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju tempat sholat Id. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Selanjutnya 12 adab menghadiri sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah mandi sebelum berangkat. Imam An-Nawawi mengatakan di antara mandi yang disunahkan adalah mandi sebelum sholat Id, dan ini disunahkan untuk semua orang, dan ini merupakan kesepakatan seluruh ulama, jumhur ulama. Mandi sebelum berangkat ini berlaku untuk kaum mukmin dan mukminah, kaum pria maupun wanita yang beriman, juga kepada anak-anak. Selanjutnya yang ketiga,
Yang ketiga, yaitu mengenakan pakaian terbaik. Pakaian terbaik tidak harus pakaian termahal. Pakaian terbaik tidak selalu harus berwarna putih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW ketika hari Idul Fitri mengenakan burdah berwarna merah. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasat. 12 adab menghadiri salat Idul Fitri yang keempat adalah mengenakan parfum. Para ulama dari 4 madhab sepakat bahwa menggunakan parfum disunnahkan ketika menghadiri sholat Idul Fitri. Tetapi ini tidak dianjurkan bagi kaum hawa, kaum wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'ah istadarat famaratu ala qaumi liyajitu min rihiha fayya zaniyah. Setiap wanita yang menggunakan parfum lalu ia melewati sesuatu kaum agar kaum itu mencium bau wanginya, maka dia adalah pezina. Naudzubillah. Hadis riwayat Nasa'i. Maksudnya pezina adalah mengundang keinginan untuk berzina. Hadirin, 12 adab menghadiri Idul Fitri, menghadiri sholat. Yang kelima adalah makan beberapa butir kurma atau makan apapun sebelum menghadiri sholat Idul Fitri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Nabi SAW tidak berangkat di hari Idul Fitri sebelum makan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat lain beliau mengatakannya makan kurma dengan jumlah ganjil. Hadirin, di antara hikmah anjuran ini adalah untuk menghilangkan rasa berpuasa di hari raya. Setelah sebulan penuh, selama sebulan terbiasa berpuasa, di pagi hari itu sebagai pembeda bahwa di pagi itu sudah tidak puasa lagi. Kalau ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu, pada pagi-pagi 1 Syawal itu selain sholat Idul Fitri, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah apa? Ada yang bisa nyebutkan? Yang kita lakukan adalah tidak puasa, alias makan beberapa biji kurma, atau kalau orang Mojokerto sarapan pagi. Kalau tidak sarapan tidak mantap ya. Kita lanjut, 12 adab menghadiri sholat Idul Fitri. Yang keenam adalah menghadirkan semua orang, mengajak semua keluarga, termasuk wanita yang sedang haid, termasuk anak-anak, diajak semua hadir menghadiri sholat Idul Fitri di lapangan. Mengapa di lapangan? Karena Rasulullah selalu di lapangan sampai 9 kali, yang tidak di lapangan 1 kali di masjid karena hujan. Rasulullah memerintahkan agar wanita-wanita yang haid
juga hadir di tempat sholat, tetapi menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini agar mereka yang haid dilarang sholat, tetapi dia ikut hadir di dalam jamaah Idul Fitri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya dahulu Rasulullah Muhammad SAW menuju salat Id bersama Fadil bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali Ja'far, Hasan Husain, Usama bin Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah, serta Aiman bin Ummu Aiman radhiyallahu anhum, sambil beliau meninggikan suara tahmid, tahlil dan takbir. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, mayoritas mereka yang disebut tadi adalah anak-anak kecil keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut 12 adab menghadiri salat Idul Fitri. Yang ketujuh adalah bertakbir. Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hadirin, tentang takbir ini tidak ada hadis sahih dari Rasulullah SAW tentang redaksi takbir, tetapi ada beberapa riwayat sahih dari para sahabat tentang redaksinya, seperti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi takbirnya 2 kali. Itu hadis dari Ibnu Mas'ud. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan milik Allah segala pujian. Ini diriwayatkan Ibnu Abi Suwaibah dan Baihaqi. Kita lanjutkan yang ke-8, berangkat dan pulang berjalan kaki jika rutenya memungkinkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau disebut radhiyallahu anhuma berarti semoga keduanya diridhoi. Siapa? Yaitu Ibnu Umar, ya. Maksud saya Ibnu Umar itu adalah dengan orang tuanya, begitu ya, dengan orang tuanya, sehingga dikatakan radhiyallahu anhuma, ya, 2, ya, anak dan orang tuanya. Dahulu Rasulullah SAW berangkat sholat Id berjalan kaki dan pulang pun berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau bapak sholatnya tempat tinggalnya di Sinoman, sholatnya di Surodinawan, kurang lebih 1 kilo jalan kaki masih lumayan. Tapi kalau di Gelora Ayani sana, ya, jalan kaki ke sana lumayan. Bisa dari sini 3 kilo, 4 kilo. Jadi kalau dekat, monggo jalan kaki. Tapi kalau jauh, ya boleh berkendara. Sebab apa? Kalau jenengan sholatnya dimulai jam 6, jangan berangkatnya jam 6 kurang 1/4, jalan kaki. Sampai sana sudah bubar. Sholatnya sudah selesai, baru nyampe. Jadi harus diperhitungkan jauh dekatnya. Kemudian yang ke-9 adalah berangkat ke tempat sholat lebih awal. Berangkat ke tempat sholat lebih awal, itu idealnya seperti itu. Yang nomor 9, Barok bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan Nabi
SAW berkumpul kepada kami di hari Nahr, di hari Idul Adha ini. Beliau mengatakan sesungguhnya yang kita mulai di hari ini adalah sholat. Hadis Bukhari Muslim. Imam Bukhari memasukkan hadis ini di bab bersegera menuju tempat sholat, termasuk sholat Aid begitu. Kemudian yang ke-10 pulang melewati jalan yang berbeda dengan jalan ketika berangkatnya. Jadi pulang melewati jalan yang berbeda dari jalan ketika berangkatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah berangkat menuju Aid, beliau pulang melewati jalan selain jalan beliau berangkat ketika berangkatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin, di antara hikmah, ya, di antara hikmah poin yang ke-10 ini adalah untuk syiar Islam, untuk syiar Islam. Dan ketika berangkat sambil takbir begitu. Jadi dalam perjalanan sambil takbir. Selanjutnya yang nomor 11 adalah memberikan ucapan selamat hari raya. Jubair bin Nufair mengatakan, dahulu para sahabat Rasulullah SAW apabila berjumpa di hari Aid saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalmu dan menerima amal kami. Jadi semoga Allah menerima amal dari kami dan amal dari kalian. Hadis riwayat Zahir bin Tohir dalam Tuhfah Aid al-Fitr. Ya. Syekh Albani mensahihkan sanadnya. Hadirin, selain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mendoakan, saling mendoakan semoga amal ibadah panjenengan dikabulkan Allah, semoga amal ibadah kami juga dikabulkan, diterima Allah. Boleh juga mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum bi khair. Jadi sepanjang tahun semoga kalian dalam kebaikan, sepanjang tahun semoga kalian dalam kebaikan, atau sebutan lainnya. Tetapi yang lebih utama adalah seperti yang diucapkan oleh para ulama salaf, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, bukan minal aidin wal faizin, karena minal aidin wal faizin itu adanya cuma di Indonesia ya. Apalagi pada koncone salaman kosong-kosong, ya apa nih sing kosong-kosong, nol-nol apa sing nol-nol. Maksudnya adalah saling memaafkan ya, supaya saling memaafkan, tidak ada dosa di antara kita. Kemudian yang ke-12 terakhir 12 adab menuju salat Id, yang terakhir adalah bersedekah. Bersedekah artinya sebagaimana Rasulullah berangkat dari salat itu ke tempat sholat, kemudian setelah sholat beliau berkhutbah dan menganjurkan bersedekah. Hadirin, perjalanan pulang ada orang minta-minta, kita beri bersedekah. Atau kalau tidak sempat, ketika sholat Id ada kotak infak yang disediakan panitia, dimasukkanlah infak di situ, sudah masuk. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah berlangsung ini sudah pukul 17.35, sehingga waktunya tidak lama lagi kita akan memasuki maghrib. Karena itu saya materi berikutnya adalah ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah berkenan hadir,
mengikuti kajian jelang berbuka, kemudian juga tidak lupa berdonasi untuk bekal berbuka. Karena itu kami tidak mungkin menyebut satu persatu, kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah pukul 17.37 ya. 17.37. 1 menit lagi kita berdoa bersama-sama. Monggo kita hadirkan hati yang paling dalam, kita tundukkan pandangan, memohon kepada Allah semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami ala dinik, atas agamamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, jika memang Ramadan tahun ini terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami golongan orang-orang yang Kau sayangi, bukan golongan orang-orang yang Kau murkai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.